Terima kasih Bapak. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Sekalipun kami tahu kami harus melewati banyak tantangan, banyak air mata yang sudah kami tumpahkan Tuhan, rasa sakit. Tapi kami tahu bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Bahkan Tuhan berkata, setiap rasa sakit air matamu aku tampung dalam kirbatku. Itu berarti betapa berharganya rasa sakit dan air mata. Orang mungkin tidak pedulikan rasa sakit dan air mata saudara, tapi Tuhan menampung. Tuhan begitu menghargai rasa sakit dan air matamu. Dan Dia berkata pagi ini, aku akan mengubahnya menjadi mata air kekiraan. Aku akan mengubah air matamu menjadi sorak-sorai kemenangan. Itu sebabnya Bapa, hari-hari ini kami cuma mau berkata thank you. Kami cuma bisa berkata bersyukur dalam segala hal. Karena kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Dan biarlah semua kemuliaan ini hanya kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, hari ini banyak yang rapotan, tidak apa-apa ya. Kita percaya bahwa sukacita saudara datang ke tempat ini karena saudara punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kita lihat tadi kesaksian ini luar biasa ya. Saya bilang sama Jin, kamu harus kesaksian. Karena tema khotbah saya hari ini adalah ketaatan itu mendatangkan berkat. Amin. Tapi untuk jadi taat itu tidak mudah. Orang kalau taat semuanya baik-baik gampang saudara. Ya, semuanya diberkati, keadaan nyaman, oh gampang. Hari-hari ini banyak orang yang lagi kecapean, kepayahan. Saudara tahu, kita ini capek loh hari-hari ini. Kalau saudara hanya fokus sama masalah, saudara capek. Kenapa? Yang dilihat buruk, belum lagi iblis kasih intimidasi di pikiranmu yang bukan terjadi, tapi iblis berkata ini bakal terjadi. Saudara belum lagi capek dengan dengar apa berita buruk ya. Mungkin hari ini saudara sudah dengar COVID mulai merangkak naik, ada varian baru. Hari ini kalau saudara lihat ya, kemarin beberapa orang mulai panik. Ada beberapa yang tanya sama saya, suku bunga di Amerika mulai naik ya, orang yang punya uang juga mulai bingung mau beli apa. US dollar sudah mulai naiknya luar biasa saudara, hari ini naik lagi. Saudara jangan pikir semua orang yang di bawah yang pusing, yang di atas ini juga pusing saudara. Tapi saudara dan saya nggak perlu pusing. Kenapa? Ini jawabannya. Kita itu nggak perlu capek. Karena gini loh, apa yang tidak pernah saudara lihat, Dia sudah sediakan. Apa yang belum saudara hari ini lihat solusinya, jalan keluarnya, Dia sudah sediakan. Yang saudara takutkan dan saudara khawatirkan, Dia berkata, siang ini itu tidak akan menimpa engkau ketika saudara dan saya percaya. Amin. Jadi kalau kita mengerti firman, seharusnya dunia mengalami panik. Tapi buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita ini hari-hari ini justru hidupmu jangan ikut arusnya panik.
Seperti tadi Jin bilang, di balik setiap proses dia bisa jadi satu kekuatan untuk membawa orang-orang di sekitarnya kuat, saudara. Itu tujuan Tuhan. Orang dunia panik karena dia tidak tahu bahwa dia punya penyedia. Tapi buat saudara dan saya, kita ini punya Tuhan yang sudah menyediakan jalan keluar. Apa yang saudara butuhkan, Dia sudah sediakan. Bahkan Tuhan berjanji, apa yang ditakutkan, dikhawatirkan saudara, itu tidak akan menimpa saudara. Amin. Hari ini kita belajar tentang satu ketaatan. Orang yang taat sejati itu pasti sukses. Tapi orang sukses belum tentu taat. Makanya di balik ketaatan itu selalu ada berkat dan kesuksesan. Kita lihat ayatnya ya. Bagaimana pentingnya satu ketaatan itu melebihi korban. Apapun. Yuk kita lihat. 1 Samuel 15 ayat 22 ya. 1 Samuel 15 ayat 22. Lihat kita baca. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Lihat ya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada, nggak bisa ditayangin ya, korban sembelian, dan memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba jantan. Artinya hari ini korbanmu hari ini tidak ada sesuatu yang lebih baik selain hidup di dalam ketaatan. Itu sebabnya hari ini kenapa kita semua bertahan di masa sukar. Doa belum dijawab ya karena kita milih taat untuk menantikan waktunya Tuhan daripada kita mempercepat waktunya Tuhan. Kenapa saudara rela hari ini suamimu mengkhianati engkau tapi engkau tetap mau mengampuni? Karena kita mau memilih untuk taat. Senyatanya itulah korban yang nilainya itu melebihi segalanya. Saudara kira bisa sumbang gereja dengan uangmu kalau dibandingkan dengan ketaatanmu? Nilainya di hadapan Tuhan besar mana? Besar taat, saudara. Tuhan itu hari ini butuh ketaatan seseorang, taat menjalani prosesnya Tuhan, walaupun sakit seperti apapun. Tuhan, karena aku memilih untuk taat, aku rela hari ini, walaupun orang dunia bisa terlihat enak dengan cepat, tapi aku tetap memilih taat. Walaupun hari ini untuk hidup jadi orang benar, hasilnya tidak instan. Lihat ya berikutnya. Bagaimana kita tahu bahwa ketidaktaatan itu mendatangkan malapetaka. Contohnya Adam dan Hawa. Gara-gara tidak taat, sudah ada di taman yang semuanya dibutuhkan. Tidak taat, akibatnya jatuh dalam dosa. Saul karena ketidaktaatannya juga hari itu dia tidak lagi dipilih Tuhan menjadi raja. Itu sebabnya hari-hari ini yuk kita lihat, kalau orang taat ya, apa sih hasilnya? Waktu saya merenungkan firman di Mazmur 37 ayat 34, yuk kita baca sama-sama. Mazmur 37 ayat 34. Ini ayat yang menjadi perenungan saudara. Apa sih Bu Eli kalau hasilnya kita taat? Yuk kita baca. Nantikanlah Tuhan dan itu tetap ikuti jalannya. Ini taat saudara, maka baru saudara. Seringkali kita ini cuman sabar nantikan waktunya Tuhan, tapi saudara tidak taat. Ayat ini jelas, nantikan Tuhan dan tetap ikuti
mengikuti jalannya. Kalau dan itu berarti dua-duanya saudara harus lakukan. Saudara tidak bisa gini, Tuhan aku nantikan mujizatmu. Mana berkatmu? Mujizat, berkat, nyaman, nikmat, semuanya saudara nantikan. Tapi satu ini loh Tuhan bilang ini, gimana? Lihat ya, maka Tuhan akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Waktu saya baca ayat ini, saya bilang, Tuhan, berarti kalau orang itu cuma menantikan Tuhan, tapi jalan hidupnya tidak mengikuti jalanmu, orang ini termasuk orang fasik. Dan orang fasik kalau cuma rajin menantikan berkat, saudara datang ke tempat ini tidak ada yang salah. Kalau saudara memang mengharapkan berkat, mujizat, tidak salah saudara. Tapi kalau saudara tidak pernah hidup dalam ketaatan, saudara itu masuk golongan orang yang fasik. Saudara cuma haus berkatnya aja, tapi saudara tidak pernah ikuti jalannya Tuhan. Disuruh ngampuni, sakit hati. Disuruh sabar, nanduk terus. Disuruh bilang ikuti prosesku, saudara mempercepat prosesnya Tuhan. Cari jalan pintas, tipu-tipu sedikit tidak apa-apa, TTM tidak apa-apa, tidak bisa saudara. Kita ini nanti sia-sia. Sudah hadir ibadah Senin sampai Sabtu, maha hadir karena kepingin cepet nikmati berkatnya Tuhan, tapi sementara saudara ndak ikuti jalannya. Capek loh saudara. Saudara kan termasuk jadi golongan orang fasik yang akan dilenyapkan. Tapi kalau dua ini saudara bisa lakukan, maka ia akan diangkat saudara. Arah hidupmu walaupun hari ini hutang numpuk, lihat masalah rumah tangga, tapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan mengangkat saudara untuk mewarisi. Kira-kira hidupmu ini berakhir dengan perkara yang besar atau perkara yang sia-sia? Jelas, yang angkat bukan siapa-siapa, bukan manusia, tapi Tuhan sendiri yang akan mengangkat sampai mewarisi negeri. Saya simpulkan ini, mewarisi negeri itu dapat apa? Bukan kok 3 hal. Makanya hari ini ketaatan itu mendatangkan berkat saudara. Orang kalau sudah diberi warisan negeri, itu hidupnya pasti naik jadi kepala, berhasil dan beruntung. Selamat saudara. Hidup ini apa yang dikejar? Kaya, sukses, berhasil, tapi saudara tidak selamat. Saudara kaya di dunia, tapi saudara tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Buat apa? Hari-hari ini ngeri loh saudara, benar. Saya kalau dengar berita-berita orang ya, yang tadinya saya lihat hidupnya enak-enak, jatuh loh saudara. Kaget-kaget. Saya lihat kehidupan seseorang yang rasanya wow. Tiba-tiba pasangannya meninggal mendadak. Tiba-tiba divonis kanker stadium akhir, tiba-tiba. Dan saya tahu ada seseorang yang saya kenal, rumah 4.000 meter. Kaya saudara. Hari ini, saudara tahu, cuma tinggal rumah tidak sampai 400 meter. Bayangin, hidup ini gak ada yang tahu. Tapi justru percayalah kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini, kalau kita ini taat, percayalah janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara hari ini menderita karena saudara taat. Aduh Tuhan, sakit Tuhan, rela pikul salib, cucuran air mata, tapi aku pilih bayar harga. Taat
pokoknya. Tuhan bilang, melayani aku. Ayo. Kenapa? Beberapa orang kemarin WhatsApp saya, Bu Eli, terima kasih Bu Eli sudah capek-capek habis retreat sekalipun Bu Eli tetap sediakan waktu untuk khotbah. Kenapa? Karena saya mau belajar untuk taat. Saya mau belajar untuk taat melayani Tuhan sekalipun Tuhan belum pulihkan masalah saya secara luar biasa. Menurut dunia, tapi menurut saya sudah luar biasa. Karena saya tahu setiap kejadian hidup saya punya Tuhan yang luar biasa. Proses hidup saya yang saya jalani itu pun kejadian hidup yang luar biasa. Amin. Saudara jangan lihat hal yang luar biasa itu hanya urusan berkat materi, saudara. Tapi luar biasa itu saat engkau berubah, saat engkau diubahkan Tuhan, saat karaktermu serupa Kristus, saat hidupmu bisa berbuah lebat dan orang lain bisa merasakan buah-buah itu. Itulah sesuatu yang luar biasa. Amin. Kira-kira buat hidup saya, walaupun proses saya bonyok loh saudara, bukan gampang loh berjalan majunya, tapi hidup saya memilih untuk jadi berkat. Itu luar biasa. Sementara ada banyak orang yang diberkati Tuhan gak jadi berkat hidupnya, malah jadi batu sandungan. Dipulihkan Tuhan, bisa kayanya cepat, naik mobil di upgrade, sementara di belakang orang bilang gini, percuma, karakternya amit-amit. Apakah Tuhan bangga dengan rumahmu yang tadinya sederhana jadi mewah, mobilmu yang sederhana jadi mewah, dan kau sudah kesaksian, hanya kesaksiannya bahwa ini rumah mewah, mobil mewah. Tapi sementara di hadapan Tuhan, engkau tidak punya nilai kualitas yang mewah. Kualitasmu jauh seperti orang mental orang miskin di hadapan Tuhan, karena engkau miskin rohani. Jauh lebih baik orang datang ke sini naik sepeda motor, tapi di sini Tuhan lihat ini orang yang kaya rohani. Itu jauh lebih luar biasa. Makanya ketaatan itu selalu mendatangkan berkat. Tuhan itu tidak pernah tega dengan orang yang dilihat kaya rohani, saudara. Orang yang kaya rohani, kaya buah roh, kaya karakter Kristus, itulah orang-orang yang bisa mewarisi negeri yang akan diangkat Tuhan jadi kepala, berhasil beruntung, bahkan hidupnya arahnya jelas, selamat sampai surga. Makanya nggak usah kecil hati. Saudara hari ini masih naik sepeda motor, syukuri. Rumahmu masih kontrak, syukuri. Gak usah bingung, engkau dihina kanan kiri. Mungkin suamimu masih berkeliaran di mana-mana, orang mengaibkan keluargamu. Gak usah pusing. Buat hidup saya cuma bilang sama Tuhan, saya punya kebanggaan diri hari ini. Kenapa di tengah aib, orang dunia melihat aib dalam keluarga saya, tapi justru di tengah-tengah keluarga saya, rumah tangga saya yang diaibkan, Tuhan melihat betapa hidup saya sudah menjadi kaya, menjadi berkat buat banyak orang. Itu sebabnya, yuk kita lihat ayat berikutnya ya. Jadi 3 hal ini, saudara, kita percaya sambil menantikan waktunya Tuhan. Saudara dan saya ayat ini menantikan engkau dipulihkan secara ekonomi, rumah tangga, engkau dipulihkan secara kesehatan. Pesan Tuhan, tetap ikutilah jalanku dengan taat. Amin. Itu perkara yang besar. Jangan rajin menantikan berkat mujizatnya Tuhan tanpa ketaatan. Nanti kita masuk golongan orang fasik yang hidupnya akan dilenyapkan. Kita lihat Yesus itu ya, peristiwa yang luar biasa. Kalau mati bangkit buat Bapak di surga itu gampang. Tapi
Tapi peristiwa spesial yang saya renungkan, Yesus itu ketika dia taat. Kalau Tuhan Yesus tidak taat, dia waktu pikul salib dihina, diludahi, dilucuti, disiksa. Tuhan Yesus bilang gini, Bapak tidak kuat wis, aku gak mau wis, salib ini tak turuni, tak kuat Bapak. Lah ini nanggung dosanya orang, kok saya yang harus tanggung. Kira-kira kalau Yesus ambil jalan seperti itu, kita ini tidak selamat, saudara. Peristiwa yang paling membuat kita takjub bukan hanya ketika dia disalib 3 hari bangkit, itu sudah hal yang kecil. Makanya hari ini hal yang luar biasa di mata Tuhan bukan karena ketika engkau punya hutang, engkau diberkati lunas. Ketika engkau sakit, sembuh. Ketika pasangan hidupmu bermasalah, bisa pulih rumah tanggamu. Itu bukan peristiwa yang membuat saudara kagum, karena itu memang bagi Tuhan itu semuanya mungkin. Dia bisa mengadakan mujizat sekejap seketika. Tapi yang membuat hati Bapak digetarkan itu adalah ketika engkau taat itu. Amin. Kita lihat ayatnya satu lagi, yaitu di Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Kenapa ketaatan itu mendatangkan berkat? Yuk, ini ayatnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala segala loh. Makanya kita itu jangan bilang, I love Yesus, aku cinta engkau Tuhan, sementara engkau menuruti hanya sebagian kecil. Tuhan, yang enak-enak ini aku mau, ini enggak mau Tuhan, berat Tuhan, berat. Tuhan bisa lihat enggak saudara mengasihi Tuhan enggak? Ini loh buktinya. Saudara enggak usah jauh-jauh mengasihi Tuhan, pelayanan Senin Sabtu dari pagi malam Tuhan, aku kasih uangku Tuhan, enggak usah itu. Bukti yang utama kalau engkau mengasihi Tuhan, yaitu saudara dan saya taat. Amin. Taat itu bukan sebagian perintah Tuhan, tapi segala. Mengampuni bonyok Tuhan keset, ya taat. Mengasihi Tuhan kalau ada syaratnya. Ini mengasihi suami yang sudah bokek, bangkrut, dulu kaya, sombong, sekarang rasain lu. Makanya kenapa ketaatan itu mendatangkan berkat. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Hari ini tidak ada orang bilang gini, lah kita ini kan bukan Tuhan Bu Eli, masa sih bisa taat segala perintah? Saudara tahu Tuhan itu menyediakan penolong, Roh Kudus, Roh Allah yang akan menyertai saudara selama-lamanya supaya saudara tetap bisa taat. Amin. Jadi tidak ada kata saudara tidak bisa Bu Eli, tidak bisa Bu Eli, saya sama Bu Eli levelnya beda. Kita sama-sama makan nasi. Saya bukan juga orang yang luar biasa. Kalau Tuhan pakai saya secara luar biasa, saya ini cuman modalnya taat, saudara. Taat, disuruh ngampuni, ya sudah Tuhan. Suruh melayani, iya Tuhan. Jujur waktu pelayanan di awal, apa saya tidak dihakimi orang? Sampai hari ini, saudara. Orang itu banyak penghakiman atas hidup saya. Orang bilang gini, khotbah memulihkan banyak orang, sementara hidupnya sendiri belum bisa pulihkan suami. Saudara kan enggak banyak penghakiman buat hidup saya.
Jujur kalau saya ngikuti emosi penguasaan diri saya nggak mau pelayanan, saudara. Yang menghakimi saya orang Kristen, ngerti firman. Tapi satu hal yang saya ingat dari awal, Tuhan itu jelas. Karena awal saya mau tarik diri, saya bilang, Tuhan, saya tidak pelayanan, tidak apa-apa Tuhan, saya tidak hidup dari pelayanan kok. Saya hidup bukan dari pelayanan. Kalau saya tidak pelayanan, saya masih punya banyak waktu untuk jalan-jalan, shopping. Jujur, dengan pelayanan ini, kalau saudara lihat teman saya, kalau ketemu saya ketawa, saudara. Dia ketawa gini, aduh Eli, kamu ini sejak pelayanan berubah. Berubah apa? Saya bilang gini, lihat ya, bajumu makin lama makin panjang, inimu makin lama makin nutup, tangannya makin lama makin panjang, lama-lama wajahmu tertutup semua. Nah dia kan dulu tahu saya ini suka pakai baju yang nggak ada tangan, yang bajunya ya ada kadang-kadang di atas sini. Sekarang nggak bisa loh, mau pakai apa-apa takut diomongin orang. Hamba Tuhan, ya. Saya ini dulu, saudara, saya ini dulu seorang sosialita yang memang punya barang branded juga banyak di lemari. Itu stok saya dulu. Kadang-kadang kepingin pakai, orang itu sudah difoto di Pastor Insel, saudara. Gimana coba? Padahal saya pakainya waktu ke Amerika loh, saudara. Orang pelayanan tuh gak gampang, saudara. Kira-kira kalau saya gak taat, gak enak. Saya cuma bilang gini, loh ini beli uang-uangnya sendiri. Lah kok dikritik gimana ya? Tapi ya itulah konsekuensi kalau jadi hamba Tuhan, namanya hamba. Ya dikritik, diapain, ya tetap jadi hamba. Amin, gak usah protes. Yang penting Tuhan bilang gini, aku pilih kamu bukan saat memberikan persembahan seperti orang yang hidup sudah dari kelimpahan, tapi aku pilih kamu seperti seorang janda yang hidup dalam kekurangan dan dia berikan kekurangan itu untuk menyenangkan hatiku. Wow. Itu yang paling saya ingat. Makanya mau dibilang apapun saya bilang gini, ya sudah. Orang mau ngomong apapun yang penting Tuhan tahu bahwa saya sangat mengasihi Tuhan. Saya taat, saudara. Amin. 3 hal yang saya akan bahas. Yuk. Ketaatan itu bentuk kita mengasihi Tuhan, itu mendatangkan berkat. Makanya kalau orang taat, yang pertama itu akan taat akan seluruh perintahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara akan rela berkorban melakukan perintahnya. Proses hidupmu bertambah sulit, tidak jadi masalah. Saudara harus rela. Saya hari ini rela tidak ngorbanin cintanya suami saya. Oh rela. Sejak saya mengerti firman, Tuhan cuma bilang gini, cinta suamimu itu aku ambil karena aku mau proses hidupmu jadi luar biasa nanti. Supaya hidupmu ini jadi berkat, bukan seperti ibu sosialita yang kerjaannya sama-sama pengacara, pengangguran, banyak acara, gosip sana, gosip sini, tidak jadi berkat. Tapi lewat cinta suamimu yang aku izinkan diambil, itu akan membuat hidupmu jadi berkat. Amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan proses keuanganmu terjadi. Tiba-tiba kok bangkrut, Tuhan, toko kok bisa sepi, saya kena PHK. Itu berarti Tuhan mau waktunya saudara bayar harga pengorbanan, pikul salib, sagar diri untuk mengikut Kristus karena saudara taat. Tidak enak Tuhan, orang benar sudah setia, yang sana hidup tidak benar kok enak hidupnya. Tidak perlu ngiri. Hari ini ketaatan itu cuman ujian.
Jangan sampai saudara hari ini emosi sehingga saudara tidak mau berkorban. Yang ketiga, walaupun sudah ontang-panting ikut Kristus, sudah ini, sudah itu, saudara tidak mudah menyerah. 3 hal, yuk kita lihat contoh siapa. Yuk kita lihat. Yang pertama, bagaimana kita ini mau taat akan seluruh perintahnya. Tidak gampang saudara. Orang kalau taat sebagian perintahnya bisa dipilih-pilih, tapi mengikut Kristus itu taat itu bayar harganya sudah harga mati saudara. Sekali taat tidak ada kata tetapi juga. Tuhan, aku bisa taat, tapi kali ini saya tidak bisa loh Tuhan, sungguhan. Mungkin ya Tuhan kalau dengan cara cerai, aku bisa pilih orang lain yang jauh lebih baik loh Tuhan. Saudara tidak bisa seperti itu. Kalau Tuhan bilang, aku benci perceraian, berarti sampai maut yang hanya bisa memisahkan. Itu ketetapan taat. Nggak bisa saudara milih. Ya kalau memang sudah yang terlanjur dulu belum mengerti firman, sudah terlanjur, sudah cerai, tidak ada yang bisa menghakimi saudara. Tapi hari ini, kalau engkau mengerti firman, tetaplah berdiri di atas kebenaran. Amin. Kesalahan masa lalu jangan ditambah lagi. Masa lalu sudah diampuni, sekarang hidup yang baru sungguh-sungguh dibenahi. Amin. Ketaatannya diperbaharui, jangan lagi hidup hanya separuh-separuh taat. Yuk kita lihat 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 17 ya. Kita baca sama-sama. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ini ya. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Banyak orang hari ini gak bisa taat karena hawa nafsu. Padahal Tuhan bilang gini, jangan emosi, jangan bodoh. Hari ini jangan turuti hawa nafsumu terus, tapi aku mau engkau sebagai anak-anak yang taat. Lihat berikutnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa saudara? Kudus di dalam sebagian seluruh hidupmu, sama seperti Kristus yang kudus telah memanggil kamu. Itu sebabnya kita ini dipanggil jadi anak Tuhan itu kudus saudara. Bukan jadi anak Tuhan, rajin beribadah, melayani tapi gak pernah hidup kudus. Sama aja no. Berikutnya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang berikutnya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, ya. Saudara nanti kalau mati itu ketemu sama yang namanya Bapa yang akan menghakimi. Tidak ada orang yang tidak dihakimi menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang. Ingat ya, dunia ini transit, tempat saudara menumpang. Jadi 3 hal, buka quote saya. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang mau taat akan seluruh perintahnya ini loh saudara. Jangan turuti hawa nafsu. Sudahlah ibu-ibu yang tadinya suka emosi, suka marah, suka fitnah orang, suka maki-maki orang. Mulai ada rem saudara. Amin. Amin. Yang kedua, kudus dalam seluruh kehidupan. Jangan suka kompromi dosa. Orang yang hari-hari ini mengejar kekudusan, itu adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Tuhan panggil saudara untuk kudus. Makanya jangan gampang kena tipu dayanya iblis.
Nggak ada orang tahu. Sudah, nggak apa-apa. Yang tahu kan cuman Tuhan. Tuhan lo Maha Pemurah. Hari ini kejar hidup itu kudus. Jangan sampai hidupmu tidak kudus. Yang ketiga, hiduplah takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan itu tidak gampang-gampang marah, tidak gampang-gampang kena hasutan dunia, tidak gampang-gampang kena tipu daya iblis dengan menawarkan berbagai macam kenikmatan, kenyamanan instan untuk cepat cari uang dengan kaya secara cepat. Dapat. Karena kita tahu mata Tuhan itu memandang kita 24 jam. Dia tahu hatimu. Kalau hatimu hari ini panas, walaupun kau kelihatan shalom, tapi dalam hatimu siapa yang tahu? Hanya Tuhan. Orang kudus itu bukan hanya kudus di luar kelihatan shalom, tapi hatimu juga harus kudus. Amin. Amin. Yang kedua, yuk satu pembahasan lagi kita selesai. Bagaimana hari ini ketaatan, ya, rela berkorban untuk melakukan perintahnya. Nah ini kita belajar dari Yesus sendiri. Lukas 4 ayat 5-8. Lukas 4 ya. Ayat 5-8 kita baca. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ya, iblis mungkin hari ini kasih iming-iming, ini loh, ada cara. Ya memang tipunya tapi dikit kok, dikit gak buat orang susah. Tapi kamu dapat kerajaan nanti. Kerajaan nanti yang namanya bonus mobil, bonus murah, mau rumah, bonus. Engkau akan dipilih jadi manajer, engkau akan dapat. Lihat ya, berikutnya. Kata iblis kepadanya, kadang-kadang kita ini diuji sama Tuhan. Waktu hidup kita diberi penawaran, Tuhan lihat. Antara keinginanmu hari ini untuk menikmati kenikmatan dunia atau engkau bertahan walaupun mungkin waktu engkau tolak, engkau tetap hidupnya susah. Aduh, ini mobil mewah, ini rumah mewah, ini jabatan, masa mau ditolak? Sementara kalau ini ditolak, hidupmu susah. Saudara lihat, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Berikutnya ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ada? Lihat berikutnya, kita baca dulu. Ini yang luar biasanya Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Orang yang rela berkorban dia tahu, tidak ada jalan lain bukan menyembah harta, tapi menyembah Yesus dan berbakti itu jauh lebih punya nilai ketaatan daripada saudara dinikmati kerajaan dunia. Itu tadi quote-nya dibuka, dikasih kuasa, dikasih kemuliaan, tapi saudara tidak menyembah Tuhan, saudara tidak berbakti sama Tuhan. Istilahnya anak itu bukan anak yang baik. Sama orang tua itu tidak berbakti. Saudara kira-kira jadi bapak, kalau lihat anak yang sudah ditebus, mati di kayu salib, dikorbankan, tapi saudara tidak berbakti, jengkel kan enggak jadi orang tua? Jengkel. Tapi seberapa banyak saudara sering melakukan itu? Seberapa banyak buka
Tadi Lukas 4 ayat 6. Seberapa banyak saudara sering melakukan posisi di Lukas 4 ayat 6. Ya, buka Lukas 4 ayat 6. Itu sebabnya hari ini ketika iblis datang, dia berikan kemuliaan dan iblis berkata, ini akan aku berikan kepadamu. Jangan pernah sekali-kali saudara menerima. Lebih baik saudara rela berkorban untuk melakukan perintahnya. Saudara sedang dalam posisi saudara tetap menyembah Tuhan yang benar, saudara tetap berbakti. Amin. Daripada saudara lihat ada berapa banyak orang justru mengambil apa yang iblis sudah sediakan. Saudara pikir, aduh nanti kalau tidak diterima saya tidak punya kuasa. Kehilangan berkat, kemuliaan. Tadinya kan aku aib miskin. Lah kalau ini kan aku bisa dihormati orang. Berapa banyak saudara mulai pilih kerajaan dunia, dapat kuasa, dapat jabatan, dapat kedudukan. Ada berapa banyak orang berpikir, dan saya juga konseling ibu-ibu, saya bilang gini, sudahlah Bu Eli gimana, saya ini tulang punggung Bu Eli. Kalau saya tidak hidup sama suami orang, siapa yang mau biayai saya sama orang tua saya? Siapa yang bisa ngerti saya Bu Eli? Sedang hidup ini jalan terus, makan butuh uang, hidup butuh uang, hidup butuh rumah, butuh mobil. Saya harus biayai keluarga saya. Saya harus melakukan ini Bu Eli. Tuhan maha mengerti. Toh saya juga tidak suruh yang namanya orang pelihara saya itu untuk menceraikan istrinya. Yang penting dia bisa memberikan saya uang, itu aja harapan saya. Dalam hidup ini jangan sampai saudara hanya karena kebutuhan uang. Saudara tahu Bapak kita di surga itu kayanya luar biasa. Dia punya sumber yang gak bisa tertutup saudara. Dia pelihara saudara. Kalau saudara berani bicara seperti itu, berarti saudara sangat merendahkan Tuhan kita. Saudara sangat memandang rendah yang namanya berkat dibandingkan saudara menyembah dan berbakti sama Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini saya paling takut. Saya bilang gini, Tuhan jangan sampai harga diri saya bisa saya hari ini tidak terima dengan perlakuan suami saya, dan saya mulai tidak menyembah dan berbakti sama Tuhan hanya karena saya bilang gini, sorry Tuhan, harga diri saya sudah terlalu seperti keset. Saya nggak mau. Yang saya mau hari ini, sulit apapun saya tetap rela berkorban. Untuk saya mau hidup bukan lagi kejar kerajaan dunia, tapi kerajaan Allah. Saya tidak kejar yang namanya kuasa yang diberikan dunia, tapi kuasa yang diberikan oleh Bapa di surga. Dan kemuliaan yang diberikan itu jauh lebih besar daripada hanya kemuliaan dunia. Kalau saya bisa, misalnya saya bisa balas suami saya, mungkin orang bilang gini, tunjukkan kan, kamu kan bisa laku, dapat orang yang lebih, lebih muda, lebih tajir, kan bisa. Ya buktinya kalau kau dapat sesuatu yang lebih dari suamimu, biar kapok suami. Itu kemuliaan dunia. Tapi kemuliaan surga saya hilang. Saya bilang gini, saya hidup bukan kejar kemuliaan dunia dan harga diri. Yang saya kejar yaitu ketika saya tetap menyembah berbakti sama Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan saya semua kerajaan Allah ditambah-tambahkan, kuasa dalam hidup saya ditambah-tambahkan, kemuliaan dalam hidup saya ditambah-tambahkan. Dan saudara tahu, kalau dunia berikan kerajaan, kuasa, kemuliaan, itu nilainya fana. Tapi kalau Tuhan berikan kerajaannya, berikan kuasa dan kemuliaan, nilainya kekal selama-lamanya. Bahkan sampai anak cucumu akan menikmati. Saya skip ya, karena waktunya sudah tidak cukup. Nanti kalau cukup, skip berikutnya yang ketiga. Ya, sebenarnya saya mau jelasin satu tentang Daud. Kenapa Daud itu tidak balas yang jahat, skip aja. Yang terakhir, ya, tidak mudah menyerah. Ya, ini tidak gampang saudara, tidak mudah menyerah. Ya, yuk kita buka Filipi
Kita belajar dari Tuhan Yesus juga perjuangannya. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Satu ini kita selesai ya. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Filipi 2. Kita mau baca bagaimana di saat hari-hari ini jangan pernah menyerah. Sekalipun engkau ada di dalam titik nadir ambang batas kekuatanmu, Tuhan mau hari-hari ini engkau tidak menyerah. Kita lihat nanti dua tokoh yang tidak pernah menyerah. Pada saat dirajam sekalipun dibakar hidup-hidup, dia tetap memilih sekali Yesus, tetap Yesus. Yuk baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, lihat ya, kalau saudara ngomong ya Tuhan itu kuat lah, wong Tuhan enggak loh. Ayat ini berkata, Yesus itu 100% manusia juga. Lihat ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara belum disalib aja, saudara sudah mau menyerah. Lihat berikutnya. Itulah sebabnya Allah sangat ini loh. Waktu direndahkan tidak enak saudara. Dirajam rasanya ikut Kristus berkorban sampai nyawa itu tidak enak. Tapi Tuhan itu tidak pernah berhutang. Ketaatanmu selalu mendatangkan berkah. Itu sebabnya Allah merendahkan dan ditinggikannya, ada kata depannya sangat. Itu luar biasanya Tuhan. Lihat ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Berikutnya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Ini peristiwa keadaan orang pasti menyerah. Oh dirajam ya. Bayangin kalau saudara hari ini banyak martir juga yang hari ini dirajam hidup-hidup tapi tidak pernah ngingkari imannya. Mereka itu akan dapat posisi nih di buka kotnya. Jadi hari ini jangan pernah takut menyerah sekalipun engkau belum melihat jalan keluar. Bahkan kau bilang gini, Bu Eli, jadi orang benar tambah bonyok Bu Eli. Sungguhan Bu Eli, tambah taat tambah susah. Saudara, saya kasih kata kunci. Orang kalau di pemandangan Tuhan hebat, pinter, sudah naik kelas, ujiannya tambah susah enggak? Ujian materinya yang diujikan tambah susah atau tambah mudah? Ya jelas. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak juga, kalau pada posisi keadaanmu sudah jadi orang benar, tapi tantangannya bertambah berat, berarti di pemandangan Tuhan, saudara ini belum hebat, naik kelas. Lah kalau tidak dinaik-naikkan ujiannya, Tuhan bilang gini, ini bodoh ini. Anak-anak yang dididik, diuji ya pancet aja, tidak bisa dinaikin kelas. Lah diuji gagal, remedinya banyak, diher terus. Justru kalau materinya tambah berat, berarti tiap ujian lulus nih saudara. Amin. Lah kalau yang bodoh ya diher terus, diher katanya Tuhan. Lah wong her sudah dikasih ujian yang sama aja, tidak lulus. Lah ngapain dinaikkan? Tangkep ya saudara. Tapi kalau saudara banyak tantangan, makin sulit, berarti di pemandangan Tuhan gini, jangan terpancing emosi apa kata dunia, kasihan deh lu. Ya kasihan tuh temanmu yang menghina kamu. Nyaman-nyaman berarti dia bodoh. Tapi saudara dan saya, kalau materinya tambah berat, berarti Tuhan bilang gini, selamat, sukses, berhasil kamu hari ini. Bukan lagi anak-anak yang tidak lulus-lulus, tapi sekolahnya luar biasa. Aku bawa engkau ke next level. Amin. Amin. Lah kalau orang di next level, berkatnya next level enggak? Jelas. Upahnya next level enggak? Oh jelas. Perkara-perkaranya semua sudah next level saudara. Makanya hari ini ngucap syukur. Ini loh tadi
Kalau kita hari ini sudah tidak usah nyerah, Tuhan sudah taat, masih dirajam Tuhan. Suamiku ngerajam aku Tuhan. Yang namanya keuangan masih seperti aku dirajam, aku mau mati rasanya. Tenang, tenang. Tetap posisi rendah hati, saudara. Saudara tuh Pak berkata gini, saya hari-hari ini jujur kalau sudah capek, saya bilang gini sama diri saya sendiri. Tuhan, saya mau gila-gilaan sama Tuhan. Saya nggak mau gila karena masalah. Enggak. Ada berapa banyak orang rela gila karena masalah, minum obat tenang, minum sanat, ke psikiater, sakit jiwa, error. Kenapa? Karena masalah. Kenapa tuh saudara dan saya enggak bilang gini, Tuhan, makin aku ditindas, makin aku dirajam Tuhan, aku tahu ini semakin mendekati yang namanya diangkat sangat tinggi. Aku akan makin gila-gilaan sama Tuhan. Aku tidak mau gila karena masalah, karena aku bukan korbannya masalah, tapi aku adalah pemenang-pemenang yang sejati. Aku dirajam hari ini, tidak enak Tuhan, tapi aku semakin mendekati promosinya Tuhan sangat tinggi. Aku semakin akan diangkat, dikaruniakan berkat di atas segala berkat. Aku semakin akan diberikan kuasa. Itu kalau saudara bisa gila-gilaan sama Tuhan. Jangan hari ini gila karena masalah. Jangan hari ini gila bunuh diri karena suamimu selingkuh. Kemarin saya perjalanan ke sini ditelepon seseorang dari luar pulau. Orangnya bilang gini, Bu, saya kalau tidak dengar YouTube Ibu, saya sudah mau bunuh diri. Jujur, detik-detik terakhir saya mau bunuh diri, tiba-tiba ada seorang teman kasih khotbahnya Ibu Eli. Waktu saya dengar khotbah Ibu 1 tahun yang lalu, itu yang membuat hari ini saya tahu arti hidup. Wow. Dan dia melihat bagaimana cara Tuhan mengubah hidupnya. Itu sebabnya hari ini jangan gila karena masalah, karena saudara bukan korban masalah. Lihat lagi contoh satu orang lagi. Setelah itu selesai, yuk siap pemain musik. Siapa yang sudah dirajam hidupnya hari ini? Kita lihat contoh hidup dibakar, hidup-hidup martir siapa? Sadra, Mesa, Abednego. Yuk buka ayatnya. Daniel 3 ayat 19 sampai 22. Kita lihat ayatnya ya. Saudara dan saya, yuk pemain musik. Kita jangan mau kalah sama dunia, sama iblis ya. Daniel 3 ini, lihat ya. Ini orang yang dibakar hidup-hidup, tapi dia tidak menyerah. Dan Tuhan mengaruniakan sesuatu yang luar biasa. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air matanya berubah terhadap Sadra, Mesa, Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ini dirajam hidup-hidup dan dibakar hidup-hidup saudara. Lihat ya, 20. Tapi Sadra, Mesa, Abednego tidak pernah menyerah. Hari ini jangan gila karena masalah, tapi justru Sadra, Mesa, Abednego makin gila-gilaan sama Tuhan. Lihat ya, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadra, Mesa, Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kira-kira kalau saudara jadi posisinya Sadra, Mesa, Abednego, saya bisa bayangkan waktu mereka diikat itu mereka belum dijatuhkan loh. Perapiannya mereka tahu 7 kali lipat. Bahkan mereka lihat orang yang ngangkat aja mati. Kira-kira waktu posisinya diikat, raja bisa bilang gini enggak? Masih terus menyerah atau enggak? Kamu mau menyerah atau tetap kamu mau menyembah Tuhan atau sembah patung? Kira-kira seberapa waktu dia bisa enggak berubah keputusan? Dan pikiran Sadra, Mesa, Abednego pasti mikir gini, wih, ini api dirajam, dibakar hidup-hidup. Tuhan, ngerti ya Tuhan, aku sih belum mau mati Tuhan. Aku masih punya anak. Aku mungkin Sadra, Mesa, Abednego gini, aku masih punya orang tua. Aku masih punya kepentingan Tuhan. Kalau
bisa enggak? Kali ini aja Tuhan, kali ini aku tak pura-pura nyembah, tapi aku dalam hatiku Yesus, Yesus. Kalau itu dilakukan bisa enggak? Bisa. Tapi saudara lihat ya, Sadrak, Mesak, Abednego tidak ada kata menyerah, makin gila-gilaan sama Tuhan. Lihat berikutnya. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu sebabnya berikutnya 22. Yuk. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Buka yang ayat terakhirnya, 30 kalau nggak salah, apa 33. Lihat ya, orang yang gila-gilaan lagi sama Tuhan, posisinya bukan lagi direndahkan, bukan lagi dirajam, tapi hidupnya mengalami sesuatu yang spektakuler. Mungkin ke ayat 30-nya ya. Lalu lihat apa hasilnya kalau kita hari-hari ini gila-gilaan sama Tuhan. Lihat, baca. Raja memberikan kedudukan yang rendah. Bangkit berdiri semua. Yuk. Hari ini firman Tuhan jelas. Tidak ada alasan saudara pulang dari tempat ini. Saudara milih, Tuhan lebih baik tidak taat. Dikit-dikit aja Tuhan. Tidak. Tapi ketaatan itu selalu mendatangkan berkat. Orang taat itu tidak enak. Orang taat itu susah. Orang taat itu bonyok saudara. Orang taat mungkin saudara pikir, aduh Tuhan, dirajam hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, semuanya tidak enak. Tapi kita percaya bahwa kita semua akan mewarisi negeri. Dari tadi kita lihat kata berhasil, beruntung, naik jadi kepala. Yesus dikaruniakan kedudukan yang sangat tinggi, dikaruniakan nama segala nama. Mungkin yang terakhir quote-nya belum ya, upahnya. Kalau saudara lihat upah yang 3 hal ini, saudara akan semua, kita ini gak akan takut kok hari-hari ini. Gak usah keluar dari prosesnya Tuhan. Gak usah ambil jalan penawaran dunia, sekalipun dunia berikan kuasa, berikan fasilitas, upgrade hidupmu secara cepat. Tapi saudara lebih memilih untuk menyembah Tuhan dan berbakti. Jadilah anak yang berbakti sama Tuhan hari-hari ini. Ini loh saudara, upahnya ada gak? Nggak ada ya? Oh ya sudah, mungkin lupa, kelupaan karena tadi malam buat quote-nya lupa ya. Upahnya yaitu apa? Ditinggikan, dianugerahkan kemuliaan dan diberikan kuasa. Amin. Kita percaya bahwa hari ini firman ini jelas, ini akan jadi kekuatan. Hari-hari ini akhir zaman, tantanganmu akan semakin besar karena Tuhan lagi memurnikan engkau habis-habisan. Tuhan lagi mau pisahkan mana yang kambing, mana yang domba. Tuhan jelas mau pisahkan mana yang anak-anak yang gampangan sama anak-anakku yang sungguh-sungguh berbakti. Dia mau lihat. Ketika saudara dengar firman ini, jangan pernah memilih untuk tidak taat. Hanya karena uang, hanya karena urusan perut, hanya karena urusan harga diri. Tapi kita mau belajar hari ini seperti Yesus, taat sampai mati, walaupun mati di kayu salib. Sadrak, Mesak, Abednego walaupun dibakar hidup-hidup dalam perapian, tapi tidak akan pernah mati. Justru di balik kesengsaraan ada satu kemuliaan, promosi, kuasa yang Tuhan sudah sediakan buat orang-orang yang hari ini mau tetap menyembah Yesus sekali Yesus, tetap Yesus. Hidupmu berbakti. Yuk. Saudara tundukkan kepala. Yesus hadir tengah-tengah saudara. Siang ini Dia cuma mau satu pesan buat saudara dan saya. Taat, Mas.
Sekalipun untuk taat itu aku tahu Engkau bayar harga yang mahal. Engkau bayar pengorbananmu. Engkau bayar lewat lutut, lewat air mata, lewat rasa sakit kehilangan. Saudara yang datang ke tempat ini dengan beban yang berat, mungkin saudara berpikir, saya sudah taat Bu Eli, tapi sampai hari ini keadaan hidupku belum berubah. Tuhan mau, tetaplah taat anakku. Ada banyak perkara besar, ada banyak sesuatu yang akan engkau terima di balik ketaatanmu, ada banyak berkatmu. Aku sudah siapkan engkau warisan negeri. Ada hal yang akan sangat aku tinggikan di balik hidupmu yang hari ini kau mengalami kerugian yang besar. Pada akhirnya aku akan sediakan promosi, Tuhan berkata. Aku akan mengaruniakan berkat di atas segala berkat. Aku akan memberikan engkau kuasa, kepercayaan sebagai orang benar yang aku sedang panggil, yaitu orang-orang yang kudus, orang-orang yang taat di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Pulang dari tempat ini, ampuni kami jika selama ini kami tidak jadi anak yang berbakti kepada Engkau. Seringkali ketika keadaan hidup kami sulit, kami tidak bisa berbakti sama Tuhan. Kami mengambil cara dunia. Kami mulai hari ini melalui firman ini, sampai mati kami mau berbakti menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Biar yang saat ini datang dengan pergumulan keuangan, Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau buka pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Ketika kami belajar taat, di balik ketaatan ada berkat yang luar biasa. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati-Mu, mengasihi Engkau dengan bentuk ketaatan kami Bapa. Biar yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan, yang di ujung tanduk rumah tangganya, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memulihkan rumah tangga yang retak. Kami percaya ada anggur yang manis yang Kau curahkan Bapa. Yang datang dengan sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus sendiri yang menyembuhkan kami yang sakit menjadi sehat karena kuasa bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pulang dari tempat ini kami diubahkan. Paradigma kami diubahkan. Kami akan sukacita menjalani masa-masa tersulit bersama Tuhan. Yang penting kamu tetap taat berbakti sama Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani di tempat ini Bapa. Semua jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.